Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Baik saudaraku, pada hari ini kita mencoba untuk membongkar makna yang ada pada bacaan, sebutan seketika kita masuk ke dalam sholat, yaitu doa iftitah. Nah, itu. Jadi doa iftitah itu dibaca setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Setelah kita menyebut Allahu Akbar. Allah yang kita sebut jatuh dia kepada akbar. Maka terasa dia pada diri yang menyebut. Di mana Allah? Allah ada pada akbar, itu sifat. Itu Rasul. Nah, di mana dia nyata? Nyata pada rasa. Nyata pada diri yang menyebut Allahu Akbar itu. Begitu semestinya, saudaraku. Nah, kemudian setelah kita mengatakan atau menyebut Allahu Akbar, kita langsung menyatakan kalimat yang berbunyi kabira walhamdulillahi katsira. Besarlah dia, dan segala puji itu bagi dia sebanyak-banyaknya. Kalau dia sudah besar, itu pasti. Nah, segala puji, si puji itu sifat beliau, tempat nyatanya beliau, dan banyak yang muncul, yang turun, yang lahir daripada beliau. Langit, bumi, gunung, lembah, laut, danau, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, biji-bijian, sayur-sayuran, semuanya tumbuh, turun, dan zahir daripada beliau. Karena beliau adalah Bapa dari semua, ruh, diri sebelah diri pada setiap benda semesta. Itu. Nah, setelah kita mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan sucilah Allah, bukratan wa asila, pada pagi dan petang. Itu menyebutkan adalah diri kita, rasa kita. Kita katakan Allah itu suci pagi dan petang. Artinya Allah itu tidak pernah kotor dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Suci selalu. Dan diharapkan oleh Allah yang turun daripadanya melalui Rasul juga suci pagi dan petang. Petang hingga pagi. Itu adalah diri kita. Allah tidak suka, Rasul tidak redo kalau diri kita ini kotor. Suaranya kotor, katanya kotor, perkataannya kotor, perbuatannya kotor. Allah dan Rasul tidak ridho. Kenapa? Mengotori diri kita sama artinya mengotori Allah dan Rasul. Karena diri kita adalah bagian daripada Allah dan Rasul. Itu saudaraku. Jadi besar konsekuensinya untuk kita jika kita harus melakukan kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa secara sengaja. Besar konsekuensinya. Besar risikonya.
Makanya seketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan Allah dan Rasul bertanya, Abu Fikri, siapa yang kau sucikan itu? Dengan ucapan subhanallah itu, siapa? Engkau ya Allah. Engkau ya Rasulullah. Engkau yang kami sucikan. Engkau yang kusucikan. Jadi kata Allah dan Rasul, hebat benar kamu. Kamu kotor kayak gitu, dekil kayak gitu, mau mensucikan aku pula. Mau mensucikan Rasulku pula, sifatku pula. Akhirnya sadar kita. Ternyata seketika kita mengatakan subhanallah, 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 bukan Allah dan Rasul yang kita sucikan. Tidak mungkin. Tetapi Allah dan Rasulullah yang mensucikan kita. Seketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu makanya kata ulama, kata orang yang tahu, seketika kita mengucapkan subhanallah, maka rontoklah dosa-dosa kita. Rontoklah dosa, kesalahan dan kekeliruan kita. Bukan rontok begitu saja, dia rontokkan oleh Allah dan Rasul. Karena kita mengagungkan kebesaran Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah dengan cara mengagungkan rasa diri kita. Membesarkan rasa diri kita. Mensucikan rasa diri kita dengan cara menjauhi perbuatan maksiat. Baik suara, kata, perbuatan kita jauhi. Kita tidak mau. Seketika kita mengotori diri kita, sama artinya kita mengotori Allah dan Rasul. Seketika kita memuliakan diri kita, sama artinya kita memuliakan Allah dan Rasul. Bukan berarti kita Allah dan Rasul, tidak. Tapi kita berasal dari Rasul, Rasul berasal pada Allah. Itu sejatinya. Nah itulah maka dikatakan wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu. Nah, pada kalimat berikutnya kita mengatakan inni wajjahtu wajhya lillazi fataros samawati wal ardi. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia. Dia siapa? Pencipta langit dan pencipta bumi. Itu. Jadi kita hadapkan wajah kita. Wajah yang mana? Wajah ini? Bukan. Wajah diri kita. Wajah diri kita sebenarnya diri. Itulah ruh. Itulah rasa. Itulah ingatan. Itulah kesadaran. Itu wajah kita. Jadi wajah kita itu adalah rasa, ingatan, kesadaran. Jadi kesadaran kita itu selalu mengarah kepada Allah dan Rasul. Selalu connect dengan Allah dan Rasul. Itu artinya kita menghadapkan wajah kita kepada beliau. Bukan hanya di dalam sholat berwaktu. Lebih penting lagi seketika kita sholat do'imun. Selesai sholat berwaktu, kita bergerak, beraktivitas, bersuara, berkata, berbuat, bertindak kepada siapapun. Diri kita kah? Istri, anak, tetangga, kaum kerabat, orang lain. Cerminkanlah itu. Cerminkanlah bahwa kita menghadapkan wajah kita kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Gitu saudaraku. Actionnya itu begitu. Amaliyahnya itu begitu. Karena kita tidak mau lagi ajaran agama Islam ini omon-omon. Hanya tinggal dalam cerita ke cerita. Retorika ke retorika. Kita tidak mau. Kita ingin ajaran Islam ini faktanya ada, nyatanya ada, real. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh siapapun. Sehingga tidak ada lagi kata-kata penghujatan kepada Islam. Gitu. Nah, jadi kita hadapkan wadah kita kepada Dia, pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Pasti kita mengatakan Allah. Nah, itu.
Itu tidak salah juga kita katakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Tidak salah juga, sudah benar itu. Tetapi alangkah baiknya kita pahami lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Itu ada pada surat Luqman ayat 25. Kan ada kalimat yang berbunyi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ya kalau kamu tanyakan kepada mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya sudah pasti mereka berkata Allah. Itu. Ya tidak ada salahnya juga. Sampai sekarang kita pun mengatakan pencipta langit bumi adalah Allah. Tidak ada salahnya juga. Tetapi ada pendalaman yang Allah instruksikan kepada Muhammad. Apa bunyinya? Qulil hamdulillahi bal aksarahum la ya'lamun. Katakan hai Muhammad bin Abdullah bin Aminah, nabi yang berasal dari Arab. Katakanlah, sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Alhamdu itu ada dua kata. Alif lam itu al dan hamdu. Al itu Allah, hamdu itu dia. Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Siapa dia? Itu sifat. Itu sifat. Di tempat lain bernama ia dengan nama Ahmad, karena dia sudah berada di sini. Yang membawa Ahmad itu, yang membawa sifat itu disebut dengan Muhammad. Maka kita simpelkan, kita sederhanakan, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Muhammad. Muhammad yang mana? Sebenarnya bukan Muhammad juga, Ahmad. Ahmad yang mana? Sebenarnya bukan Ahmad juga, alhamdulillahi. Itu yang tepat. Ketika dia bersama dengan Allah dalam program penciptaan alam semesta, maka waktu itu dia bernama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itulah pencipta, pendidik, pengajar, pembina alam semesta. Jadi beliau itu wujudnya adalah sifat. Beliau adalah Rasul. Untuk mempermudah paham, kita katakan Muhammad itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ingat, jangan terjebak dengan kata Muhammad Nabi bin Abdullah itu manusia, itu materi. Itu diciptakan, dijadikan. Tetapi yang menciptakan, yang menjadikan itulah Allah, yang tidak nyata Allah, mereka nyata pada Rasul. Makanya Hamdu ini bernama dengan nama Alhamdu atau Ahmad. Ada dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi kita menghadapkan wajah kita kepada dia sewaktu sholat. Itu. Biar kita tidak rancu, tidak bingung. Dia itu siapa? Dia itu adalah Rasul. Rasul itu siapa? Dia itu adalah Ahmad. Ahmad itu siapa? Sifat. Sifat siapa dia? Sifat Allah. Jadi dia bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jika empat sifatnya digabung menjadi Rahman dan Rahim. Kasih dan sayang itulah sifat Allah. Wujudnya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wujudnya adalah Rasul tadi. Dan dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa dirasa. Oleh siapa? Oleh rasa diri kita. Karena rasa itulah diri kita sebenarnya diri, saudaraku. Itu. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada wajahnya dia. Atau aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia. Artinya aku pertemukan rasa diriku dengan rasanya Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sholat hakikat. Ya kalau sudah begitu, tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada gerak, tidak ada laku lagi. Dia adalah dalam rasa. Apakah bisa itu dibawa oleh kita, Pak Abu, dalam kehidupan sehari? Ya, semestinya begitu. Maaf betul. Kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita tukar baju, kita sholat,
kita makan minum, kita bekerja, apapun aktivitas kita, kita merasa dalam situasi sholat doimun. Kita merasa sedang berhubungan Rasul-Rasul dengan Allah. Makanya kita disertai kemana kita pergi oleh Allah dan Rasul. Oh, kalau begitu Pak Abu Fikri, kita akan aman dari segala sesuatu. Ya, terutama roh kita aman daripada segala sesuatu. Tapi tidak akan membantah takdirnya dia. Kalau Allah dan Rasul menakdirkan kita sakit, ya kita tetap sakit. Kalau Allah dan Rasul menakdirkan kita kecelakaan, ya kita kecelakaan. Bahkan kalau Allah dan Rasul menakdirkan kita harus mati dibunuh orang, kita akan mati dibunuh orang. Tapi itu fisik. Kalau ruhnya akan terjamin selamat. Itu cerita fisik. Makanya Abu Bakar wafat karena diracun. Umar wafat karena dibunuh. Utsman dibunuh. Ali dibunuh. Kurang apa mereka dalam hal sholat doimun ini? Tidak ada kurang. Tapi kenapa tubuh badannya celaka? Badannya celaka. Karena begitu kehendak Allah dan Rasul terhadap dia. Badannya, fisiknya, jasadnya. Tapi kerohaniannya terjaga. Karena rohaninya itu bersama Rasul-Rasul dengan Allah. Kemana-mana dia memancarkan nur Allah dan nur Rasulullah. Makanya dia indah dipandang. Indah didengar. Indah dirasakan perilakunya. Itulah Khalifah Rasulullah. Nah, kita juga pengen begitu. Pengen begitu. Walaupun belum sampai ke situ. Tidak apa-apa. Ada usaha kita untuk sama dengan mereka. Walaupun tidak sama. Tapi hati-hati. Rasulullah itu pernah bersabda via Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Nah, akan datang nanti di suatu masa. Sekelompok kaum. Justru kaum ini nilainya itu lebih hebat daripada kamu. Lebih bagus daripada kamu. Maka sahabat cemburu. Dia bertanya kepada Rasulullah, siapakah dia itu ya Rasulullah? Apakah ada di kelompok kami orangnya? Apakah keturunan kami? Anak cucu kami? Bukan, kata Rasul. Orang itu akan datang, akan muncul di akhir zaman. Di ujung hari dia muncul. Dia tidak pernah bertemu denganku. Tapi dia berjuang untuk perjuanganku sangat maksimal. Sangat maksimal. Dia mencintai aku sangat maksimal. Ya kalau kamu kan jelas ketemu dengan aku setiap hari. Berpapasan dengan aku setiap hari. Dan menerima kaji daripada aku setiap hari. Langsung kamu bertemu dengan aku. Kata Rasul pia Nabi Muhammad. Tapi mereka itu bertemu dengan aku tidak melalui fisikku. Tidak melalui fisiknya dia. Tapi melalui rasa dirinya. Dia bertemu dengan aku melalui rasa dirinya. Dia berkata, nyatakanlah. Hubungkanlah rasa dirimu kepada rasa Rasul. Rasul itu dengan Allah. Pada waktu itu. Itulah dia. Jadi kita akhir zaman ini. Kalau kita selami kajian daripada Allah dan Rasul. Yang disampaikan orang tua kita. Maka kitalah yang dimaksud oleh Rasulullah itu saudaraku. Ya. Kemudian dalam masalah status, situasi, kondisi. Apakah kita masih lebih baik daripada mereka? Mungkin. Ini satu contoh. Seketika Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak angkat Rasulullah karena diambil dari bayi. Sampai Nabi mengunyah makanan dan menyuapkan ke mulutnya. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Karena ayahnya Ali itu adiknya Abdullah. Adiknya Nabi Muhammad. Maksudnya adiknya bapak Nabi Muhammad. Dan beliau juga menantu. Karena beliau menikah dengan putrinya Nabi Muhammad. Sekaligus dia adalah panglima perangnya Nabi Muhammad. Karena setiap perang beliau tidak pernah di belakang. Selalu saja
berada di depan, menjadi panglima, menjadi orang yang pertama kali menghadapi musuh dalam perang tanding. Jadi di masa Islam dulu kalau mau berperang, adakan perang tanding dulu. Maksud perang tanding ini bukan unjuk gigi, bukan unjuk kekuatan, tapi bernegosiasi. Bisa tidak perang ini ditunda? Kalau bisa, itu lebih baik ditunda. Karena peperangan ini akan meruntuhkan martabat diri, menghinakan rasa diri, bahkan mematikan diri. Kita akan kehilangan segala-galanya. Bisa tidak ditunda? Ternyata tidak bisa ditunda. Kenapa? Persyaratan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada mereka adalah kalian Islam. Kalau kalian tidak Islam, kalian jangan mengganggu orang Islam. Ya mereka tidak mau, mereka malu, gengsi lah. Terjadi perang. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali itu, selama Nabi Muhammad hidup, Ali itu tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Jadi beliau sibuk dengan peperangan. Kapan cari duitnya? Kapan memberikan makan pada anak dan istrinya? Yang lebih memprihatinkan lagi adalah seketika pulang dari perang, itu kan ada rampasan perang tuh. Ya kan? Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasuli. Kalau orang itu bertanya, "Hai Muhammad, siapakah yang memiliki harta rampasan perang?" Katakan Allah dan Rasul yang punya. Yang Rasul itu ada pada Muhammad Nabi. Artinya kan bebas. Dia mau memberikan pada siapapun bebas. Dia mau bagi berapapun bebas. Tetapi dalam hal ini, Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad Fatimah, menantu Nabi Muhammad Ali, cucunya Hasan Husain tidak berhak menerima, saudaraku. Tidak berhak menerima. Apalagi zakat tidak. Karena mereka adalah ahlil bait yang sudah diakui oleh Allah Rasul di dunia ini. Itulah ahlil bait, ahli baitullah, pemilik baitullah. Itu tidak layak bagi dia yang disebut dengan duniawi. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad ini diberi hadiah sebuah kebun oleh orang kaya. Nah, kebun ini diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Biar nanti anaknya, istrinya bisa makan yang enak. Bisa berpakaian yang layak. Tidak miskin selalu, tidak selalu jadi pembantu orang di mana-mana. Nah, sejak saat itu kehidupan Ali enak, nyaman. Ada kurma yang mau dipetik, ada kurma yang bisa dijual. Lumayan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Muhammad wafat, Rasul berakhir saat itu. Maka naiklah Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai khalifahnya Nabi. Apa yang terjadi? Kebun tadi diambilnya, dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Tidak hanya untuk kepentingan Ali dan Fatimah serta anak-anaknya. Akhirnya miskin lagi Ali tadi. Miskin lagi Fatimah tadi. Miskin lagi anak-anak Hasan Husain. Anak beliau itu adalah Hasan Husain namanya. Miskin lagi. Susah lagi. Sulit lagi. Ya sepintas ada benarnya. Diambil kebun itu karena kebun itu bagus, ya pemberian orang kepada Rasulullah tentu bagus. Lebat buahnya, renyah rasanya, bisa dijual berapa saja. Nah ini cocok ini untuk bangsa, untuk kaum, untuk umat. Biar nanti bisa dibagi-bagi. Itu niatnya Abu Bakar. Tetapi Allahu alam ya, Tuhan yang Maha tahu. Apakah dia lupa memberikan kebun itu kepada Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain? Itulah keputusan Allah dan Rasul. Siapa yang berani menentang, melawan, merubah keputusan Allah dan Rasul? Siapa yang berani? Kalau bukan orang yang lupa. Jadi kita yang memandang hari ini menganggap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu sesuatu
perbuatan akibat kelupaannya tentang itu. Kita tidak pernah berani menyalahkan, tapi kita katakan kelupaannya tentang itu. Fakta. Nah, itulah salah satu kelebihan umatku di akhir zaman, kata Rasulullah. Dia punya pandangan yang jauh. Begitu. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang kan jarang orang berani mengganggu istri ustadz atau mengganggu anak cucu ustadz. Kalau di pesantren jelas itu. Para anak-anak kiai itu dipanggil Gus. Tidak berani santri ngucak dia itu, mengganggu dia, tidak berani. Zaman sekarang. Tapi zaman Nabi Muhammad, menantu Nabi dibunuh. Anak Nabi tersiksa batinnya. Cucu Nabi dibunuh. Itu mereka lakukan dengan sengaja. Oleh siapa? Mereka sahabat, mereka anak-anak sahabat, mereka yang pernah bertemu Rasulullah, saudaraku. Nah, maksud saya menceritakan ini agar kita paham bahwa benarlah kata Nabi itu, akan lahir nanti sekelompok orang di akhir zaman, mereka itu lebih baik loh daripada kamu. Gitu. Tapi kita tidak boleh berbesar kepala, biar Rasul saja mengatakan itu, kita tidak boleh. Nah, kemudian kematian Utsman bin Affan itu karena dibunuh oleh sahabat sendiri, oleh anak-anak sahabat sendiri. Waktu itu mereka berperan sebagai pemberontak. Dan banyak lagi kalau kita ceritakan. Padahal mereka diajarkan tentang Baitullah hakikat, Baitullah syariat. 4 Baitullah diajarkan kepada mereka. Mulai Baitullah hakikat, ya, yang di negeri Bakkah itu. Baitullah syariat, yaitu Ka'bah. Kemudian masjid-masjid yang ada di sekitar rumah mereka. Bahkan masjid yang ada dalam hati mereka. Baitullah dalam hati mereka. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Tapi mungkin mereka lupa. Mereka tidak sampai kepada tempat sujud yang mulia itu. Bukan tempatnya yang mulia, tapi yang di tempat itu mulia. Siapa dia? Itu Rasul dengan Allah. Itulah tempat sujud sejati. Nah, berdasarkan itu kaum akhir zaman ini, umat akhir zaman ini memegang teguh bahwa Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Rasul inilah yang berada di dalam Masjidil Haram waktu itu. Di alam sono. Seketika dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua roh itu mengatakan, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan engkau. Mulia dia, mulia. Di mana? Di Masjidil Haram. Makanya kata orang tua kita, Masjidil Haram itu adalah masjid yang mulia. Tempat sujud yang mulia. Ingat, bukan tempat sujud itu yang mulia, tetapi orang yang di tempat sujud itu. Siapa orang itu? Tentu Rasul. Tentu sifat Allah tadi. Itulah masjid sejati dalam diri dan rasa diri kita. Nah, ini kalau kita bercerita tentang pencipta langit dan pencipta bumi. Itu adalah alhamdulillahi. Alhamdulillah itu bagi Allah. Di pertuang agung atas alam semesta. Itu. Begitu juga yang menurunkan air dari langit. Atau hujan bahasa kitanya itu. Itu surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa ahya'u min ba'di mautiha. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, menghidupkan bumi atasnya, atau bahasa lainnya, siapakah yang menurunkan air dari langit, kemudian dengan air itu bumi yang mati hidup? Siapa? Nah, jika kamu tanyakan kepada mereka, pasti mereka mengatakan Allah. Allah itu menurunkan hujan. Tetapi apa kata Allah?
Apa kata Rasul via nabinya, Nabi Muhammad bin Abdullah ini? Qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, alhamdulillah yang menurunkan itu. Alif lam hamdu. Dia itu bagi Allah. Itu yang menurunkan. Bal aksarahum la yaqilun. Tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir. Kebanyakan mereka tidak belajar, tidak mengkaji, tidak mau mendalami persoalan ini. Karena menurut mereka itu tidak penting. Padahal sangat penting. Itulah yang disebut dengan pendukung kapasitas diri. Itulah letak derajat kita sejati. Itu. Nah, jadi aku hadapkan wajahku kepada Dia, pencipta langit dan bumi. Kan begitu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Nah, setelah kita mendengar uraian ini, kisah ini, timbullah kesadaran diri kita. Kita katakan hanifan muslima. Adalah aku ini baru condong kepada keselamatan. Baru condong jadi orang Islam. Belum Islam, belum selamat. Maka jangan bergaya orang selamat. Jangan seperti orang sudah oke, sudah bisa dan udah. Waduh, jangan. Kita ini hanifan muslimah. Baru condong kepada keselamatan. Baru condong kepada Islam. Dan belum Islam sama sekali. Belum selamat sama sekali. Makanya kita terus berjalan, beribadah, berjuang untuk mewujudkan keberadaan Allah dan Rasul pada diri kita. Kita dalam perjuangan. Makanya kita tidak berani mencaci, mencela orang. Kita tidak mau sibuk dengan mengurusi persoalan kepribadian orang. Kita hanya prihatin, kasihan dan mendoakan. Disakiti pun kita tidak mau membalas. Dirugikan pun kita redoi. Kita maafkan. Tapi kalau sudah menjurus kepada pembinasaan, kita harus bela diri. Kita harus jaga diri, karena diri kita ini berharga. Dia boleh tidak menghargai diri kita, tapi Allah dan Rasul menghargai kita. Siapa lagi yang Allah gunakan untuk menjaga diri kita, kalau bukan diri kita sendiri? Itu makanya saya katakan, mentang-mentang kita mengaji, kita tak mungkin adem ayem, ya, fitnah saja, tunduk saja. Tapi ada masanya kita mencongak, mengangkat tangan, membentak, menyerang. Kenapa? Dalam rangka menjaga diri, menjaga harga yang ada dalam dada kita, begitu mahalnya daripada Allah dan Rasul. Itu. Anda boleh tidak menghargai kita. Semua orang boleh tidak menghargai kita. Tapi ingat loh, Allah dan Rasul menghargai kita. Bahkan membesarkan kita dia. Coba perhatikan kalimat Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah engkau, besarlah engkau, terpujilah engkau wahai Allah. Apa kata Allah? Wah, yang benar aja Abu Fikri. Apa benar itu? Engkau yang mensucikan aku, membesarkan aku, memujikan aku. Tidaklah. Sesungguhnya engkau tidak mungkin bisa membesarkan aku, karena engkau tuh kerdil, kecil, bagaikan debu kecilnyamu. Itu. Dan engkau pun tidak akan bisa membersihkan aku, mensucikan aku. Engkau tuh kotor. Dan tidak pula bisa engkau memujikan aku, karena engkau tidak melihatku, tidak mendengarku. Sejatinya adalah seketika engkau ruku, engkau katakan Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah engkau ya Allah, terpujilah engkau ya Allah. Sucilah engkau ya Allah, besarlah engkau ya Allah, terpujilah engkau ya Allah. Nah, pada waktu itu sejatinya akulah yang mensucikan kamu waktu kamu sedang ruku. Ya. Kekotoranmu itu aku sucikan, kurontokkan. Aku yang membesarkan kamu seketika nyalimu kecil, mentalmu kecil, spiritualmu kecil. Aku yang membesarkan.
Dan akulah yang memuji kamu seketika kamu sedang rukuk. Sehingga tidak satu pun langit dan bumi beserta isinya dan para malaikat yang tidak tahu siapa kamu. Karena aku sudah memuji kamu, maka semua alam semesta juga ikut memuji kamu. Maka kamu jangan cari-cari puji. Tidak usah minta dipuji. Actionnya bagaimana? Wah, aku pikir itu jelek. Bodoh. Tidak tahu apa-apa. Sesat. Tidak apa-apa. Biarin aja. Karena kita memang bodoh, makanya kita belajar. Kita memang kotor, makanya kita berusaha untuk bersih. Kita memang sesat, makanya kita mencari jalan yang lurus dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah ya Rasulullah. Mana itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah Allah dan Rasul. Itulah jalan yang lurus. Apapun perbuatan kita, kalau kita arahkan kepadanya, insya Allah perbuatan itu benar. Insya Allah perbuatan itu membawa kepada keselamatan. Itu. Nah, kita di hanifan muslimah. Wa ma'ana minal musyrikin. Adalah aku ini bukan dari golongan orang musyrik. Itu kata kita. Tapi tidak cukup omon-omon. Tidak cukup kata-kata. Actionkan. Buktikan kalau kita tidak memusyikkan Allah. Tidak memusyikkan Rasul. Buktikan. Nah, nyatakanlah itu dalam perbuatan. Suara kata perbuatan. Nyatakan kalau kita bukan orang musyrik. Segala sesuatu itu kita sandarkan kepada Allah. Makanya tadi pagi saya bercerita dengan istri saya bahwa di antara teman-teman yang punya uang, ada pula yang sederhana, ada pula yang miskin. Itu ada yang pernah memberikan saya uang. Yang kaya pernah memberikan, yang sederhana pernah memberikan. Yang miskin pun pernah memberikan. Karena prinsip hidup saya adalah Anda jangan pernah berhutang. Satu. Yang kedua, jangan pernah meminta. Apalagi mengambil, tidak boleh. Ya. Kalau berhutang itu kalau tidak terpaksa, jangan, kata Rasulullah. Meminjam juga kalau tidak terpaksa, jangan, kata Rasulullah. Jadi meminta, meminjam, kalau bukan terpaksa, jangan. Kalau mengambil memang tidak ada dalam konsep. Tidak boleh sama sekali. Itu talak 3. Nah, tetapi kalau diberi orang, ambil. Terima. Jadi kalau ada orang memberi, kita ambil. Tidak usah kita tolak. Karena tidak mungkin Allah dan Rasul itu tangannya begini sama kita. Tidak. Itu. Nah, orang yang akan memberikan itu kepada kita. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kesederhanaannya, bukan karena kemauannya. Lalu karena apa? Seketika Allah dan Rasul menggerakkan batinnya dia. Tuh, kamu tuh bantu Abu Fikri. Walaupun dia miskin, walaupun uangnya sedikit, maka dia keluarkan. Begitu juga yang sederhana, dia sampaikan. Begitu juga yang kaya, dia berikan. Itu semua adalah geraknya Allah dan Rasul. Bukan karena mereka, tidak. Maka kita yakin sajalah selama kita itu baik, benar, jujur, ikhlas, sabar. Tetap dalam dakwah-dakwah agama Islam. Dalam dakwah-dakwah kebenaran dan kebaikan. Insya Allah rezeki kita akan dijamin dalam bentuk materi. Nah, kalau dalam bentuk kerohanian kan kita sudah paham. Kalau bukan karena rezekinya Allah dan Rasul, tidak mungkin kita bisa membicarakan persoalan seperti ini. Gitu. Ya sabar sajalah. Nah itu. Coba lihat Rasulullah itu. Siapa dia? Itu orang kaya. Nabi Muhammad itu orang kaya. Seketika dia mau dilamar oleh Khadijah, dia mengatakan, jangan bunda, jangan kau lamar aku. Jangan. Nanti jatuh martabatmu sebagai seorang perempuan, sebagai bos besar, sebagai orang kaya. Tapi Muhammad, kalau engkau melamar aku, kan konsekuensinya besar. Mas kawinnya saja ataupun maharnya itu 100 onta yang berwarna merah. Ya sebenarnya bukan merah ya, kuning kemerah-merahan maksudnya. Itu onta yang bagus-bagus. Apakah kau siap? Kata Nabi Muhammad, siap. Saya selama bekerja dengan Anda, saya terus menabung dan menabung.
untuk membelikan onta 100 ekor itu saya bisa. Dalam bahasa kitanya membeli 100 buah Fortuner sekarang itu. Mobil Toyota Fortuner. Saya bisa. 100 biji akan saya berikan sebagai mahar saya kepada Anda, wahai Bunda. Kaya dia. Kemudian pada usia 25 tahun, 15 tahun dia bekerja dengan Siti Khadijah mengolah perusahaan. Kaya raya dia. Tetapi seketika dia berjalan menjadi Rasul, menyatakan kepada Rasul pada dirinya, dia membawa misi Allah Rasul di alam semesta, mulai turun, akhirnya habis, miskin. Kenapa? Karena dia tidak mengolah dagang lagi, tidak mengolah ekonomi lagi, dia hanya mengolah umat. Sampai-sampai Siti Khadijah suatu hari, beliau sebagai manusia biasa merasa, waduh, kenapa hidupku begini? Aku adalah orang yang terkaya. Di sini, sepertiga kota Mekah itu adalah kekayaanku, kekuasaanku. Kok jadi begini aku? Sebagai manusia biasa akan timbul rasa, ya gimana ya? Waktu itu Nabi Muhammad tahu. Apa kata Nabi Muhammad? Khadijah, yuk kita masuk ke dalam kamar. Ngapain bang? Ya masuk aja dulu. Ayo, ngomong apa tadi? Nggak ada. Agaknya kamu menyesal menikah dengan aku. Hartamu habis. Ya begitu. Oh enggak. Iya, pasti kamu ngomong itu. Sekarang kamu letakkan tanganmu di matamu. Tutup seperti ini. Pejamkan matamu. Tutup mukamu dengan kedua tanganmu. Tutup. Sudah? Sudah. Oke. 1, 2, 3. Kau lihat. Wah. Waktu itu Bunda Khadijah masuk ke dimensi lain. Dia melihat gedung yang mewah, harta yang banyak, kendaraan yang luas, taman-taman, buah-buahan sayur luar biasa tidak bisa dikata. Semuanya bermerek dengan nama Khadijah. Sebegitu banyak pengikut dan pelayannya. Semuanya bermerek Khadijah. Sudah kata Nabi Muhammad, udah buka. Dia tidak mau buka. Akhirnya dibuka. Nah itulah wahai Khadijah, hakmu, milikmu. Semua itu bermula daripada kemiskinanmu hari ini, karena kamu ikut berjuang bersama aku menegakkan Islam ini. Yakinlah engkau akan selamat. Maka Bunda Khadijah menangis dan memeluk Rasulullah. Baik suamiku, aku turut. Bahkan seketika, berat saya ngomong ini. Seketika Bunda Khadijah tidak mengakhiri hayat. Artinya dia sudah mulai tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dia sampaikan kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, seandainya nanti engkau berjuang di jalan Allah ini, engkau tidak punya senjata lagi. Engkau tidak punya modal lagi untuk berjuang menegakkan Islam. Kau boleh bongkar kuburku. Kau ambil tulangku, kau jadikan senjata untuk perjuanganmu. Berat. Begitu Bunda Khadijah. Dia membantu suaminya. Dia habis-habisan untuk Islam. Itu gambaran, itu pelajaran bagi kita. Oke, maafkan saya jika saya terbawa situasi, tenggelam dalam situasi. Karena ya linu reomin ayatina itu kan begitu. Seketika kita menyuarakan mengatakan sesuatu kan kita tenggelam dalam sejarah. Kita tenggelam dalam cerita yang kita ceritakan sendiri. Itu salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah Rasul, memberikan gambar nyata kepada kita. Kita seakan melihat keberadaan itu yang sebenar-benarnya. Makanya kita terbawa arus. Nah begitu. Jadi setelah kita kembali dalam situasi seperti sekarang ini, ya kita ridho sajalah. Kita berdakwah sajalah. Kita ajak orang kepada kebaikan, kebenaran, kejujur, keikhlasan, kesabaran.
menghadapi hidup menjelang mati kita. Kita ini baru hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Gitu. Nah, pada kalimat berikutnya ada kalimat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, ku persembahkan kepada Ia, bagi Allah, bukan kepada Allah. Gitu. Siapa yang lillahi? Siapa? Alhamdulillahi. Alhamdulillah itu yang bagi Allah. Dia adalah Rasul, dia adalah sifat sidik amanat tabligh fotona. Jadi sholat kita, hubungan kita, hubungan rasa batin kita, itu pertama kali itu kita hubungkan kepada Dia. Karena Dia serta Allah. Kita berkumpul di dalamnya dengan Allah. Maka saya katakan Baitullah hakikat itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan Allah. Saya ulangi lagi, Baitullah itu, rumah Allah itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan Allah di dalamnya. Berarti Dia adalah Rasul. Makanya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sudah sudah sholat, sudah berhubungan kepada Dia yang di atas Nabi itu Rasul. Bayangkan Allah dan malaikat aja solu kepada beliau. Karena beliau ditetapkan oleh Allah tempat bertemunya kita dengan Allah dan para malaikat. Dia ditentukan, ditakdirkan oleh Allah sebagai rumah, tempat bertemu Allah dengan kita, serta para malaikat dan orang-orang soleh di dalamnya. Itu. Oleh karena itu, wahai mukmin, kamu hubungkan juga rasamu kepada Dia. Ya Allah dan malaikat saja menghubungkan rasa, kenapa kita tidak? Padahal kita turunan Dia. Maka kita hubungkan rasa kita dengan Dia. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Kalau tidak, Islam dulu. Apa itu Islam? Islam itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Jadi kita ini harus bersifat dengan sifat beliau dulu. Baru bisa kita shollu alaihi. Berhubungan dengan Dia. Nah itu yang saya sedihkan. Tapi saya tidak boleh kecewa. Saya hanya menghimbau, menyeru kepada kita semuanya. Robahlah suara kita, kata kita, perbuatan kita. Jauhkan sifat pembenci, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak loba dan sombong. Mohon jamaah dengan jamaah. Jangan saling iri dengki. Pendakwah dengan pendakwah, jangan saling iri dengki. Pemuka dengan pemuka, jangan saling iri dengki. Tidak usah sombong, tidak usah angkuh. Apa yang mau disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Kita ini kecil. Ya, kita ini kotor, kita ini lemah, tidak punya daya. Yang besar itu hanya Allah dan Rasul. Yang bersih itu hanya Allah dan Rasul. Yang hebat itu hanya Allah dan Rasul. Kita tidak bisa bersuara berkata kalau bukan karena Allah dan Rasul. Ini bukan omon-omon, ada faktanya. Kita tidak bisa berkata-kata kalau bukan karena Allah dan Rasul. Coba lihat kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang nabi, seorang pendakwah hebat di zaman itu. Tentu dia bersuara, dia berkata, dia berceramah, dia menggambarkan, dia memberikan bayangan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dia diminati oleh kaumnya, makanya dia jadi nabi. Ada suaranya, ada katanya, ada bahasanya, ada. Tetapi seketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku ini sudah tua, tapi aku belum punya keturunan. Doanya selalu begitu. Istrinya juga begitu. Bunda Hannah itu. Akhirnya kata Allah dan Rasul, kau akan punya anak wahai Zakaria. Masa? Iya. Aku sudah tua renta. Maaf. Yang gitu-gituan tidak kuat lagi. Tidak ada selera lagi. Kata Rasulullah. Via nabinya saat itu. Bagi Allah itu mudah. Oke, kata Zakaria. Aku setuju. Bagi Allah dan Rasul via nabinya,
Aku setuju. Tapi apa tandanya? Dikatakan oleh Allah Rasul, tandanya adalah kamu selama 3 hari 3 malam tidak akan bisa bersuara berkata. Kamu akan bisu. Betulkah itu? Betul. Kapan mulai? Fajar nanti. Benar, udah mulai fajar, nggak bisa bersuara lagi, nggak bisa ngomong kayak orang bisu. Coba kalau suara itu, kata itu, omongan itu memang dari Zakaria, coba keluarkan waktu itu. Bisa? Gak bisa. Nah, sejarah ini saya ungkapkan kepada kita supaya kita paham bahwa suara, kata, dan bahasa yang kita selalu ucapkan sehari-hari itu adalah milik Allah Rasul atas izin Allah dan Rasul. Jangan disia-siakan, dibuang-buang, dihambur-hambur untuk yang keliru. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena suara, kata, bahasa itu milik Allah dan Rasul. Diizinkannya kita menggunakannya. Maka manfaatkan untuk kebaikan. Itu faktanya. Zakaria tidak bisa ngomong. 3 hari 3 malam. Sampai istrinya Bunda Hannah bertanya kepada suaminya, kenapa nih bang, kok kamu bisu? Apa ya Zakaria mengucapkan, istri tidak ngerti. Akhirnya pada pertandaan itu Zakaria pun berbicara. Itu setelah 3 hari 3 malam. Bunda Hannah istriku, aku meminta kepada Allah agar aku punya putra untuk melanjutkan perjuanganku karena aku sudah tua. Ternyata kata Allah Rasul, kita akan diberi putra, seorang anak laki-laki yang soleh, langsung diberi nama dengan nama Yahya oleh Allah dan Rasul. Yahya itu artinya kehidupan, hidup dianya. Hana tidak percaya juga, sampai dia menampar-nampar pipinya. Mana mungkin aku ini mandul, tua, tidak ada apa-apanya lagi. Tapi kata Zakaria, dia menirukan kata Allah Rasul, kalau Allah berkehendak, kamu yang apa? Oh iya juga, kata Hana. Fakta, terbukti, dia melahirkan anak laki-laki. Seorang yang soleh dan bernama Yahya. Itu bukti suara, kata, bahasa itu milik Allah Rasul yang ada di kita. Mohon digunakan sebaik mungkin. Nah, di zaman itu juga, seketika Isa ibnu Maryam lahir, Maryam atau Bunda Maria tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Sebagai seorang perempuan, gadis cantik, pingitan daripada Nabi Zakaria, binaan Nabi Zakaria, beliau tidak pernah keluar rumah. Beliau ada di dalam rumah, di dalam kamar lagi. Bahkan seketika untuk makan pun, itu Zakaria mengantarkan makan ke dalam. Zakaria, kalau untuk WC-nya, kamar mandinya ada di dalam. Tidak pernah keluar. Kerjanya Maryam itu tahanus, tazkiro, selalu berzikir, merenung, berjalan menuju Allah dan Rasulnya terus. Tidak pernah keluar, tidak pernah bergaul dia itu. Dipingit. Tapi selalu saja Nabi Zakaria melihat ada makanan di samping kanannya dia itu. Ada anggur, ada apel, ada buah, kadang-kadang makanan ikan, ayam, macam-macam. Ditanya oleh Zakaria, dari mana ini wahai Maryam? Apa kata Maryam? Dari Allah dan Rasulnya. Kita mau bilang apa lagi? Kalau kita beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, maka akan diturunkan rezeki itu. Nah itu, ada telepon. Kita coba angkat dulu ya. Ini dari Buya Ubaidillah, Palembang. Tidak apa-apa, kita masukkan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Jadi kangen aku nih. Masya Allah. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah Buya, sehat. Amin. Sudah selesai anunya, wisudanya lagi yang kemarin rampung lo ya? Sudah rampung Buya. Posisi Buya di mana nih? Lagi di rumah, lagi bikin video. Wow, mantap kirim kakek ya. Iya, nanti sudah video saya bikin, saya telepon lagi Buya. Oh, dikit lagi masih ada gawe ya? Ada 6 menit lagi. Ini kan durasinya 1 jam, baru 54. Oh,
Oke, siap. Kakek kirim ke ya. Oke Buya. Kita ngobrol lagi ya. Oke, nanti saya telepon lagi Buya. Oke, siap, Buya. Baik Buya. Ini Buya Ubaidillah dari 11 Ulu, Palembang. Beliau adalah orang tua saya, kakak saya, pembimbing saya yang mengarahkan saya kepada kajian yang sebenarnya. Maka siapapun yang memberikan masukan kepada kita, insya Allah kita tidak akan tolak. Jadi itulah kira-kira. Nanti sudah bikin video ini, saya akan telepon beliau lagi. Gitu. Nah, dan tidak untuk kemungkinan, isi telepon itu kan saya rekam juga dalam video. Karena beliau selalu memberikan kajian-kajian, harapan-harapan bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, seketika Zakaria itu masuk ke dalam kamar Bunda Maria, dia tanyakan, dari mana makanan ini? Oh, ternyata makanan ini dari Allah, kata Bunda Maria. Nah, semakin kuatlah hatinya Zakaria, semakin yakin dia kepada Allah dan Rasul. Ya, pertama kali dia sudah dapat gambaran punya anak. Nah, dia sudah melihat langsung ini, pencapaian Bunda Maria ini, luar biasa. Tiba-tiba Bunda Maria ini hamil. Ini tidak usah kita ceritakan ya, karena durasinya panjang, karena kita 6 menit lagi. Hamil beliau. Nah, pada waktu itu dia dihebohkan oleh keluarga, oleh kaum kerabat. Singkat cerita, dia diusir dari rumah. Zakaria pun tidak mampu mempertahankan keberadaan itu, fenomena itu. Karena logikanya Zakaria sebagai seorang nabi, tidak mungkin orang itu bisa hamil kalau tidak ada suaminya. Tapi ini fakta. Singkat cerita, Bunda Maria pun berangkat meninggal rumah dalam kondisi tidak terjaga lagi dan tidak ada penjaganya lagi kecuali Allah dan Rasulnya. Sampai saking sakitnya penderitaan beliau saat itu, beliau katakan, alangkah baiknya aku ini mati saja ketimbang hidup seperti ini. Begitu beratnya kasus beliau saat itu. Nah, singkat cerita, seketika telah dilahirkan Isa Al-Masih, putra beliau, kemudian Allah dan Rasul memerintahkan kepada beliau untuk pulang lagi ke rumahnya. Waktu itu dia membawa bayi, dicemooh, ya, dicaci maki, disumpah serapah. Maka apa kata Bunda Maria? Kalian tidak boleh berkata seperti itu. Kalau kamu ingin tahu, ingin jelas apa sebenarnya terjadi, dia menunjuk pada bayinya. Maka semua keluarga, kaum kerabat saat itu, termasuk orang Yahudi yang memang biang saat itu, bertanya, ngapain kami berbicara dengan dia? Ngapain kami berhubungan dengan dia? Anak kecil yang tidak bisa ngomong apa-apa. Seketika itu tiba-tiba berkatalah si bayi tadi. Allah dan Rasul bukakan suatu kekuatan rasa pada diri Isa ibnu Maryam sehingga dia bersuara berkata kepada semua mereka saat itu. Bayangkan tuh. Kalau tadi Zakaria dia bisa berkata di-off-kan oleh Allah Rasul. Stop. Bisu dia. Kalau ini bayi tidak bisa ngomong, dia bukakan oleh Allah Rasul. Maka bersuara dia, berkata dia, bercerita dia. Dalam cerita itu dia katakan, sesungguhnya aku adalah Isa ibnu Maryam. Ibuku tidak salah, ibuku bersih suci. Dia tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi aku adalah turunan daripada Rasul, Rasul dengan Allah. Aku adalah putra daripada Rasul, Rasul dengan Allah. Allah tidak nyata, ternyata Rasul. Siapa Rasul? Rasul itulah tuang agung yang dipertuang agung oleh Allah itu sendiri. Tuhan bahasa Indonesianya, saudaraku. Ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan Isa itu anak Tuhan, kenapa kita sampai sewot? Karena Allah sendiri mengakui dalam surat kursi, ya, bukan surat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat kursi 255. Apa kata Allah? Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Ilahuwa, kecuali dia itu yang Tuhan. Ini Allah yang ngomong. Allah itu tidak Tuhan, kecuali dia itu yang Tuhan. Siapa dia? Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Mendirikan Tuhan besar. Mendirikan wujud sertanya. Itulah sifat, itulah yang Rasul. Itulah yang menyuarakan, mengatakan kata Allah kepada semua kita. Jangankan Isa, kita juga anak beliau. Semua hamba-hamba ini anak beliau. Bahkan roh langit, roh bumi semuanya turunan daripada beliau. Kenapa? Aneh. Itu yang tidak sampai kita ceritanya. Berceritalah Isa ini.
tentang siapa ibunya, siapa dirinya. Dan dia mengatakan bahwa aku adalah Rasul nantinya, akan memperbaiki apa yang ada di antara dua tanganmu, itu hati. Aku menyampaikan salah kebenaran tentang keesaan Allah yang nyata pada Rasul. Kamu yang tidak boleh bersyarikati dia, tapi kalau dia boleh bersyarikat kepada siapa? Kepada Rasul dan yang lain-lain yang menurut kehendak Allah Rasul sesuai dengan kodrat. Makanya kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia itu Allah satu adanya. Satu dia dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan dia itu tidak bisa dibedakan. Ya, saya ulang lagi ya. Satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata di dia. Tidak menambah, tidak mengurang. Maka dia itu sama. Kemudian dia satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Allah bersuara berkata tidak mungkin langsung pada kita, hancur kita. Harus menggunakan Rasul sebagai wasilah. Itu pun tidak mungkin, harus diberi tubuh, nah kan Nabi namanya. Itu makanya dia tidak bisa dipisahkan ataupun tidak bisa diceraikan. Yang terakhir, yang ketiga, dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah zat, dia sifat. Allah yang mengutus, dia adalah utusan. Makanya tidak ada dia itu beranak dan diperanakan. Allah itu yang tidak beranak, tidak diperanakan. Tapi kalau dia Rasul tadi, ya, dia beranak, tapi bukan anak seperti keturunan, melainkan turunan. Kalau keturunan pakai istri, kalau turunan bagian daripada diri. Itu saudaraku. Jadi kita sudah masuk pada final bahwa hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin, inna sholati, ya, hubunganku, ya, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, itu rohku, wa mamati, itu tubuhku, hari ini kupersembahkan kepada Allah dan Rasul. Caranya aku hadir kepada Rasul dengan Allah, maka itulah persembahan. Itu sejatinya saudaraku. Nah, jadi itulah kira-kira cerita daripada doa iftitah. Setelah berkatakan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada syarikat bagi Allah itu, karena itulah aku adalah Islam. Kalau aku sudah tidak mensyarikati Allah lagi, maka aku adalah Islam. Maka jangan pernah mensyarikati Allah dengan diri sendiri, pemikiran sendiri, rasa sendiri, kekuatan sendiri. Jangan mensyarikati itu dengan Allah. Jadi kalau ada kecerdasan kita, kebersihan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, itu adalah perwujudan Allah dan Rasul, bukan kita. Jangan mengklaim, seketika mengklaim kita sudah mensyarikati dia dengan kita. Oh, Allah itu bersyarikat Pak Abu Fikri dengan Rasul. Oh, itu urusannya dia. Ya. Allah itu bersyarikat dengan yang lain, itu urusannya dia. Yang penting kita jangan mensyarikati diri kita kepada dia. Oke? Karena sebentar lagi saya tidak berdialog dengan Buya Ubay dalam bentuk cerita telepon-teleponan. Baik saudaraku, semoga bermanfaat doa iftitah ini, dan semua itu hanya sekedar bahan pertimbangan, bukan untuk keputusan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.